Oke, video ini dibuat untuk keperluan tugas AFR 3 mata kuliah Business Opportunity Creation, di mana pada tugas tersebut mahasiswa diharapkan membuat video atau video dari bisnis atau proyek dengan menerapkan metode efektuasi dan akan diupload ke YouTube. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Febrianto. Jadi kami pada saat ini saya akan membahas atau membuat sebuah video penjelasan terkait dengan efektuasi atau penerapan efektuasi yang diperlukan untuk eh, melengkapi di tugas AFR 3. Jadi sebelum melanjutkan terkait dengan penerapan efektuasi itu sendiri, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang data diri saya atau CV saya. Sebelumnya CV saya terlampir, saya merupakan lulusan S1 Teknik Elektro, dan secara experience saya bekerja di property management sejak tahun 2015 hingga saat ini dan sudah berpindah-pindah di beberapa perusahaan properti. Maka dari itu dengan dasar ini saya coba melakukan sebuah ide bisnis atau konsep bisnis, yaitu sebuah digitalisasi properti manajemen. Digital property management ini akan mencoba menerapkan atau berdasarkan dari penerapan metode efektuasi. Jadi metode efektuasi ini akan saya coba terapkan dengan konsep yang akan saya garap nantinya mungkin, atau karena ini masih dalam ide atau dalam konsep, yaitu penerapan metode efektuasi pada digitalisasi properti manajemen. Jadi seorang entrepreneur berpikir dan bertindak berbeda dengan memanfaatkan prinsip seperti effectual thinking. Jadi mereka cenderung memanfaatkan sumber daya yang ada atau di sini disebut dengan available means, atau juga bisa dibilang bird in hand, untuk menciptakan peluang baru, bukan hanya mengikuti langkah-langkah yang terencana. Selain itu, fokus pada potensi kerugian yang dapat ditoleransi atau affordable loss. Affordable loss dalam sebuah metode efektuasi. Jadi bukan hanya mencari sebuah keuntungan yang maksimal. Selain itu, berkolaborasi dengan pihak lain untuk menciptakan nilai bersama. Di sini bisa dimasukkan dalam kategori crazy good. Jadi kolaborasi yang akan dilakukan nanti pastinya dengan properti-properti lain di gedung-gedung lain yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia. Jadi entrepreneur mindset di sini menekankan sebuah fleksibilitas dan inovasi serta kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan. Jadi peluang yang saya lihat ini sesuai dengan background saya, ya pastinya di bidang properti manajemen, makanya saya coba terapkan atau tuangkan pada sebuah ide bisnis digitalisasi properti manajemen. Jadi kalau kembali lagi eh, di metode efektuasi ini memang kita mengenal dengan adanya 5 prinsip, yaitu tadi bird in hand, affordable loss, lemonade, crazy good, sama pilot on the plane ya. Pilot in the plane. Jadi beberapa di antaranya saya coba terapkan pada sebuah konsep yang akan coba saya jalankan nantinya. Setelah mungkin beberapa detail lainnya saya akan bisa dilihat di slide-slide yang ada. Intinya secara garis besar, memang proyek digitalisasi properti manajemen ini masih berupa konsep dan belum saya aplikasikan secara umum. Namun satu yang jadi poin pertama adalah digitalisasi properti manajemen ini bisa memadukan sebuah inovasi, inovasi teknologi yang berkembang saat ini serta efisiensi. Dengan adanya bantuan teknologi pasti banyak efisiensi saving-saving yang bisa diterapkan sehingga dapat memangkas tadi waktu yang lebih efisien, penggunaan material seperti kertas dan lain yang lebih efisien, komunikasi yang lebih efisien. Pastinya kedua, pendekatan efektual untuk inovasi awal dan kausal untuk pertumbuhan, menurut saya ini sangat relate dan bisa
jadikan benchmark sehingga bisa berjalan dengan baik. Dengan melakukan refleksi yang tepat sesuai dengan model efektuasi yang sudah dipelajari ataupun yang sedang dipelajari, diharapkan konsep digitalisasi ini dapat fokus pada potensi kerugian yang dapat ditoleransi. Jadi konsep awalnya memang kita coba cek dulu, kita coba cek ombaknya seberapa ruginya nanti. A- Jadi kemungkinan kemungkinan kerugian apa yang bisa timbul dari masa transisi ya, dari masa transisi yang sebelumnya belum digital menjadi digital, baru mungkin kita eh, bisa perform di keuntungannya ya, keuntungan maksimal. Pastinya setiap perubahan ada retain atau ada penolakan. Cuman kita pastikan teknologi yang sudah berjalan maju ini pasti bisa mendorong semuanya bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Selain itu, dengan adanya digitalisasi ini dapat mengoptimalkan kinerja dan proses manajemen properti agar lebih dapat mudah diakses oleh semua pihak-pihak terkait di dalamnya, serta memberi kemudahan pastinya dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Mungkin demikian video saya untuk terkait tugas AFL 3, yaitu penerapan efektuasi pada sebuah konsep bisnis digitalisasi properti manajemen. Terima kasih.